Kisah Para Rasul pasal 24, hari Senin tanggal 23 Maret 2026. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian, datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Nah, kita stop dulu di ayat 1. Kita sudah baca di pasal-pasal sebelumnya bagaimana Paulus ditangkap, Paulus dibawa ke hadapan orang-orang Yahudi, dibawa ke mahkamah agama. Ada komplotan orang-orang Yahudi yang sampai tidak makan, tidak minum. Mereka betul-betul mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan makan, tidak akan minum sebelum membunuh Paulus. Mereka bikin komplotan yang lebih daripada 40 orang. Begitu kita lihat musuh mau menghentikan pemberitaan Injil tentang Yesus. Kemanapun Paulus pergi selalu ada yang mencoba menangkap, menghalangi Injil diberitakan. Tetapi saat ada yang mau menghentikan Injil diberitakan, Tuhan selalu ada di sana. Semakin coba ditahan, Injil semakin disampaikan. Nah, kita lihat bagaimana mereka berkomplot, tetapi Tuhan selalu buka jalan untuk menolong. Kalau belum waktunya Paulus untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ada di sana ponakannya yang mendengar pembicaraan komplotan, pergilah menjumpai Paulus. Paulus sampaikan kepada kepala pasukan. Pas kepala pasukan dipilih lagi oleh Tuhan untuk menolong Paulus untuk dipindahkan supaya tidak dibunuh oleh komplotan yang sudah sampai mengambil keputusan gak makan minum sampai membunuh Paulus sebelum mereka bunuh Paulus. Nah, Paulus dipindahkan ke Kaisarea, jadi dari Yerusalem dipindahkan ke Kaisarea dengan pengawalan yang sangat ketat. Paulus sendiri disiapkan 200 prajurit. 200 prajurit, 70 orang berkuda, 200 orang bersenjata lembing. Itu kita udah baca di Kisah Rasul 23 ayat 23. Dan ada beberapa keledai tunggang untuk Paulus. Itu diadakan dengan urgen pada saat itu. Jam 9 malam langsung dipindahkan setelah ponakan Paulus datang memberitahukan kepada kepala pasukan tentang rencana komplotan ini. Nah, setelah dipindahkan ke Kaisarea, di sana Paulus dipertemukan di hadapan Felix di situ. Ini kita lihat dan ada sekarang imam besar Ananias yang datang bersama dengan beberapa tua-tua, ada pengacara yang bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri supaya tetap mereka mau menyampaikan dakwaan kepada Paulus. Ini usaha untuk menghambat Paulus, terus diburu lagi. Kemana-mana Paulus diikutin lagi sampai ke Kaisarea di sini, bahkan bawa pengacara segala. Ini untuk menghadap wali negeri, sampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Ayat 2. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Jadi ini pengacara yang mulai dakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Nah, ini kalau kita lihat puji-pujian kepada Felix ya, kurang lebih jilat-jilatan nih. Orang kalau kita lihat ini Tertulus memberitahu, oh Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Puji-puji ini supaya karena ada maksud di belakangnya ya. Kita lihat lanjut ayat keempat. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Puji lagi, kamu terkenal sekali murah hati, tuanku yang mulia Felix. Nah, saya nggak mau habis-habisin waktu kamu.
Aku cuma minta supaya kamu dengar saya sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Hati-hati kalau ada orang yang terlalu puji-puji berlebihan, ada maksud di belakang. Ini ada tujuan apakah dia untuk dirinya sendiri atau mau menjatuhkan orang lain. Ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus yang dibilang orang ini adalah seorang, saya ulang, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Setelah dia menyampaikan puji-pujiannya yang manis-manis kepada Felix, keluarlah maksudnya. Dia datang menyampaikan bahwa telah nyata kepada kami, sudah terbukti kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Dia katakan penyakit sampar itu kan menularnya menurut mereka karena banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus setelah mendengar pemberitaan daripada Paulus. Jadi mereka kasih etiket Paulus penyakit sampar. Kita aminkan ini menurut dia tidak bagus, tetapi apa yang tidak bagus menurut dunia itu Tuhan pakai kebaikan. Nah, dan dia katakan nyata kepada kami karena mereka saksikan. Paulus saat dia berbicara, mengajar di rumah-rumah ibadat, orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Jadi nyata mereka lihat. Nah, tapi ini yang dia bilang, seorang yang menimbulkan kekacauan. Nanti kita lihat bagaimana pembelaan Paulus. Menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Paulus belum seluruh dunia pergi ya, beberapa tempat, tapi dia besar-besarkan ini kata-katanya. Dia bilang kekacauan seluruh dunia, dia pakai istilah penyakit sampar, kan ini dalam hal kalau penyakit dalam ke arah negatif. Dia nggak berikan yang sebenarnya bagus karena orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, dikatakan ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Kata sekte ternyata sudah disebut dulu di zaman Rasul Paulus, yang banyak orang saat mereka melihat berbeda dari kebiasaan sehari-hari sudah langsung dicap sekte. Orang langsung dicap sekte padahal ada hal-hal yang dilakukan yang memang Kristus sudah lakukan sebelumnya. Tetapi karena berbeda dari kebiasaan yang ada, orang langsung cap sekte. Pelajaran dari Tertulus ini, apa yang kita bisa ambil supaya kita nggak jilat-jilat orang yang nggak main puji karena ada maksud mau jatuhkan orang lain, dan tidak terlalu membesar-besarkan yang tidak seperti yang kenyataannya. Berbicara yang jujur, yang terjadi sebenarnya ini dia bilang seluruh dunia, padahal nggak seluruh dunia. Paulus pergi dan dia katakan kekacauan. Ini juga mengatakan sekte orang Nasrani karena tidak seperti yang selama ini orang Yahudi percaya. Nah, ayat 6. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Jadi mereka sampaikan alasan kenapa Paulus ditangkap dan mau dihukum menurut hukum Taurat mereka. Tetapi kepala pasukan Lisias, jadi nama kepala pasukan ini adalah Lisias, datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Jadi dia ceritakan kepala pasukan datang mencegah, direbut ya, menurut mereka direbut, tetapi kepala pasukan memang tidak mau kalau Paulus dikoyak-koyak oleh mereka yang sudah begitu bengis, marah, teriak-teriak, enyahkan dia, kami nggak mau lihat dia lagi. Nah, di sini dia bilang, oke, silakan periksa dia sendiri dan engkau dapat mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Nah, ayat 9, dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Jadi mereka ini Tertulus mewakili orang-orang Yahudi yang mendakwa Paulus seperti itu. Ayat 10.
Lalu wali negeri itu, yaitu Felix, memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Jadi Paulus ini sangat sopan, dia tunggu sampai diberi kesempatan untuk berbicara, baru dia berbicara. Dia nggak langsung nyerosot masuk, oh semua yang kamu tuduhkan itu nggak betul. Dia tunggu saatnya Felix memberi dia kesempatan dengan isyarat untuk berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapannya. Paulus memberitahu tapi enggak terlalu memuji-muji berlebihan. Dia perkatakan, ya aku tahu engkau sudah bertahun-tahun menjadi hakim atas bangsa ini. Enggak tambah-tambah pujian seperti tertulis tadi. Dia mengatakan hal yang benar dengan tepat gitu. Enggak tambah-tambah. Nah, karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Paulus mau mengatakan, aku mempercayai engkau hakim yang benar. Engkau tahu memberi penghakiman sesuai dengan kebenaran. Jadi dia bilang tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di hadapanmu. Ini pernyataan Paulus untuk berkata aku mempercayai engkau. Nah, ini pelajaran untuk kita bagaimana saat kita belum dikasih kesempatan, ya jangan nyerocos. Ini paling sering terjadi ya. Kita lagi bicara dengan orang, biasa cuman berdua dengan pasangan belum setengah bicara kita udah mau masuk semua bicara. Nah, ini kita dilatih untuk melatih diri kapan waktunya masuk bicara, kapan waktunya menutup mulut, dan bagaimana memberi kepada orang yang sudah dipercaya di depan, memberi kepercayaan. Saya mempercayai engkau, saya enggak ragu bahwa engkau akan memberikan penghakiman yang benar. Nah, ayat 11, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi Paulus kan baru-baru datang di Yerusalem 12 hari dan dia sampaikan seperti itu. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Jadi yang Paulus mau sampaikan, aku baru 12 hari datang di Yerusalem, tujuanku pun untuk datang beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Jadi tuduhan tadi yang seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Kan ini tadi tuduhannya. Paulus kasih tahu, nyata kamu lihat nggak ada seorang pun yang dapatin aku bertengkar kok semua. Nah, yang namanya kekacauan kan lebih tuduhan seperti itu ke dia. 13, dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Ini yang Paulus bilang, nggak ada bukti. Tetapi aku mengakui kepadamu, dia mengaku. Apa yang dia tidak lakukan, dia bilang, tapi dia mengakui juga apa yang dia lakukan. Ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Jadi ini Paulus membela dirinya, menyatakan kebenaran. Aku ngaku, aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, jalan yang mereka sebut sekte. Nah, jalan Tuhan ini adalah mempercayai Yesus, dan mereka sebut sekte karena baru di tengah-tengah mereka. Setelah kedatangan Yesus, kita lihat bagaimana mereka berusaha terus untuk membunuh Yesus, nggak mau mempercayai apa yang Yesus sampaikan sampai benar-benar membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Nah, Paulus mengakui aku mempercayai itu, berbakti, dan mereka sebut itu sekte.
Aku percaya juga segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Paulus mengaku, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka. Aku percaya bahwa ada kebangkitan semua orang mati. Kebangkitan bukan hanya orang benar, tetapi semua orang-orang yang tidak benar pun akan dibangkitkan satu kali nanti dan akan ada penghakiman. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini Paulus selalu memperkatakan hati nurani yang murni. Kita ingat di Kisah Rasul 23 ayat 1 juga dia sudah sampaikan, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Nah, ini kalau kita ingat Imam Besar Ananias ini yang datang dengan tertulus, dia yang menyuruh orang menampar Paulus ya, menampar Paulus pada waktu dia berbicara di hadapan mahkamah agama. Nah, selanjutnya Paulus bilang setelah beberapa tahun lamanya, karena Paulus pergi ke daerah Asia beberapa tahun lamanya, baru dia datang lagi ke Yerusalem. Dia mau datang mempersembahkan pemberian bagi bangsanya. Ayat 18, sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Jadi kalau kita ingat semua pembacaan-pembacaan sebelumnya ini yang Paulus semua ceritakan dengan baik kembali apa yang dia sudah alami. Nah, ini yang dia ceritakan tentang beberapa orang Yahudi yang datang dari Asia itu kan yang menghasut rakyat kan. Mereka hasut rakyat sampai dia ditangkap saat itu, dan di sanalah ada kepala pasukan yang datang menolong dia. Paulus nggak bohong. Paulus jujur menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Jadi Paulus bilang seharusnya orang-orang yang mendakwa aku inilah yang harusnya datang menghadap engkau jika ada sesuatu terhadap saya dari mereka. Jadi orang-orang Yahudi yang berasal dari Asia. Nah, di sini kita lanjut ayat 20, namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Jadi Paulus dengan berani berkata, oke, orang-orang yang ada hadir di sini sekarang, yang 5 itu kan ada Ananias dengan bukan 5 orang, imam besar Ananias, beberapa orang tua-tua dan pengacara tertulus ini yang bisa mengatakan apa kesalahan apa yang mereka dapati, kejahatan apa yang mereka dapati kepada dia. Dan Paulus berkata, ataukah mungkin satu-satunya yang aku serukan tentang kebangkitan orang-orang mati itu sehingga mereka memperhadapkan saya kepadamu pada hari ini. Nah, kita lihat akan ada tuduhan-tuduhan yang akan dicoba untuk menjatuhkan kita. Mungkin dalam kehidupan kita akan menghadapi, bukan mungkin, pasti kita juga menghadapi seperti Paulus, menghadapi orang-orang yang mencoba menjatuhkan sekalipun kita tidak ada di dalam kesalahan itu, akan cari hal-hal apa yang bisa supaya kita dijatuhkan. Mungkin dibawa ke teman, dibawa kepada pemimpin kita supaya kita dijatuhkan. Tetapi Paulus tahu kebenaran apa yang dia lakukan. Paulus tahu bahwa dia tidak melakukan hal yang kejahatan yang dituduhkan. Nah, seperti itu juga yang bisa terjadi kepada kita. Orang bisa menuduh segala macam kepada kita, tetapi kalau kita terus hidup tulus, hidup hati nurani yang murni kepada Tuhan dan sesama manusia, apa yang mereka mau tuduhkan kepada kita? Nah, ini yang kita bisa lakukan dan kita bisa ingat. Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadapmu tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saat kita terus hidup melakukan kebenaran Tuhan, akan ada senjata-senjata yang ditempa untuk menjatuhkan kita, tapi Tuhan berkata tidak akan berhasil.
Tetapi kalau memang kita salah di situ, kita mencuri, kita nggak jujur, kita melakukan hal-hal yang memang tidak berkenan kepada Tuhan, ya di sana senjata yang ditampakkan mengenai kita, kurang lebih seperti itu. Nah, Paulus di sini Tuhan membela dia, Tuhan menolong dia karena dia hidup murni, dia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kita lanjut lagi ayat 22, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Jadi Felix sebenarnya tahu jalan Tuhan, dia tahu kebenaran tentang itu. Dia tangguhkan perkara tentang Paulus ini, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Jadi dia bilang, aku tunggu kepala pasukan mau datang lagi, baru nanti aku ambil keputusan tentang perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Jadi dia nggak ngambil keputusan menjatuhkan hukuman atau nggak menjatuhkan hukuman. Felix masih menunggu, dia bilang saya tunggu kepala pasukan datang. Karena dia tahu benar, Paulus benar, nggak ada kesalahan yang didapati. Tetapi dia masih tangguhkan perkaranya, dia masih tunggu kepala pasukan. Dia bilang sesudahnya nanti aku akan ambil keputusan dalam perkaramu. Nah, dia ditahan, Paulus lanjut ditahan, tetapi tahanannya ringan. Dia bisa dikunjungin sahabat-sahabatnya, dia bisa dilayani sahabatnya. Karena bisa juga ada tahanan yang gak memperbolehkan dikunjungin atau dilayani oleh sahabat-sahabatnya. Nah, kita bisa lihat di sini, dia sebagai wali negeri sebenarnya sudah tahu kebenaran yang ada, tapi dia gak berani untuk menjatuhkan keputusan. Kurang lebih kalau kita ingat kisah Pilatus waktu menghakimi Yesus, ya, di hadapan Pilatus, Yesus dia tahu, Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tetapi karena alasannya Pilatus waktu itu dia takut kepada rakyat, sehingga akhirnya dia cuci tangan dan dia lebih memilih Barabas seperti teriakan-teriakan rakyat untuk dibebaskan dan Yesus yang disalibkan. Nah, kita lihat ini Felix sekarang dia masih menahan padahal dia sudah tahu kebenaran, ayat 22, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, sebenarnya dia sudah tahu Paulus tidak bersalah, tetapi dia nggak berani mengambil keputusan di sana. Nah, banyak hal dalam hidup kita nggak berani ngambil keputusan karena memikirkan diri kita. Pilatus memikirkan jangan sampai nanti aku nggak disukai rakyat kalau aku ngikutin kebenaran yang ada. Bahkan istri Pilatus udah ngingatin tapi dia nggak dengar. Dia lebih dengar pikirannya, kata hatinya sendiri, dengar teriakan-teriakan rakyat sehingga dia tidak menjatuhkan pilihan keputusan yang benar. Ini Felix, dia sudah tahu jalan kebenaran tetapi dia masih menangguhkan juga. Nah, kita lihat apa alasan Felix, kenapa kok masih menangguhkan untuk memberi keputusan dalam perkara Paulus. Ayat yang ke-24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Aha, kita tahu sekarang kenapa Felix menangguh-nangguhkan ini perkaranya Paulus. Dia mata duitan, dia berharap diberi uang, tapi nggak berani karena mungkin ya yang situasi saat itu kalau ketahuan minta uang ya mungkin ada ganjaran juga. Jadi dia cuman berharap, dikatakan ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena kita lihat dia sudah mendengar tentang kebenaran, penguasaan diri, penghakiman. Dia bahkan menjadi takut di situ. Cuman dia malah menyuruh untuk stop dulu, jangan lanjut lagi. Nah, kadang kalau kita mendengar kebenaran, menjadi ketakutan karena nyentuh kita. Padahal sebenarnya kita bersyukur kebenaran dibukakan kepada kita. Kadang kan ada kebenaran yang keras datang kepada kita.
Iya, waktu kita berbagi dan orang bilang, iya memang saya dengar itu kamu masih ego contohnya. Ego kamu masih ada, kamu masih egois. Orang yang nggak mau untuk diubahkan akan langsung stop. Ya sudah, aku tahu maksud kamu. Padahal dia nggak senang dibilangin egois. Daripada bilang, oh iya terima kasih banyak. Engkau sudah mengingatkan saya. Dengan pertolongan Roh Kudus saya akan ditolong untuk semakin melepaskan egois saya. Supaya saya tidak tinggal di dalam kekerasan hati saya. Nah ini malah Felix, dia yang takut setelah diberitahukan tentang kebenaran, pengasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Dia bilang cukup dahulu, pergi sekarang. Dia langsung suruh Paulus pergi supaya nggak dilanjutkan dulu apa yang Paulus bagikan. Nah di sini kita lihat kenapa, karena dia tahu kebenaran. Dia nggak boleh mengharap uang. Jadi dalam hal ini kan dia mau korupsi. Dia mau tunggu uang daripada Paulus. Nah saat dia tahu kebenaran, dia malah nggak mau diterangi dengan kebenaran itu. Nah kebenaran itu kan yang memerdekakan kita. Kebenaran itu saat menerangi kita akan nolong kita untuk dimerdekakan. Saat kita mau. Nah firman Tuhan setiap hari datang menolong kita untuk dimerdekakan lagi dari contoh-contoh karakter-karakter orang yang kita baca. Untuk firman Tuhan itu mengajarin kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, menuntun kita hidup dalam kebenaran. Dan itu yang perlu tiap hari firman Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Sehingga segala pikiran lama kita, pengertian lama kita tawan semua. Dan kita taklukkan ke bawah pikiran Kristus. Supaya cara kita berpikir, cara kita bertindak, semuanya diterangi oleh terang Kristus. Bukan lagi cara-cara kita yang lama karena melihat di dalam keluarga, melihat dalam lingkungan bagaimana berespon dengan satu situasi. Pikiran kita nggak ada yang nggak mungkin Tuhan ubahkan. Kalau sebelumnya di dalam perjalanan hidup, mungkin di dalam keluarga, pertemanan sebelumnya kita lihat ya orang yang menyakiti yang nggak diampunin. Sekalipun kita aktif di gereja, nah itu bisa menjadi satu pemikiran di dalam hati kita. Oh saya lihat itu temanku dulu sering di gereja pelayanan, tapi saat ada yang menyakitinya dia benar-benar gak mau mengampuni. Itu bisa menjadi cara kita berpikir yang lama. Nah saat kebenaran datang, firman Tuhan datang, ampuni 70 kali 7 kali orang datang bersalah kepada orang melakukan kesalahan kepada kamu, ampuni. Itu akan diubahkan saat kita mau terbuka. Tapi kalau enggak, kita akan pegang terus cara lama yang kita sudah pasang di pikiran kita. Nah, ini firman Tuhan tentang Felix, dia mata duitan, dia menunggu uang sehingga dia ini bahkan dikatakan ia sering memanggil Paulus bercakap-cakap dengan dia karena ada maksudnya. Bukan maksud untuk lebih tahu tentang Yesus, tetapi dia mau untuk mendekati Paulus supaya diberi uang. Hati-hati jangan sampai kita seperti itu yang mendekat kepada orang supaya kita dapat untung dari seseorang. Tapi baiklah kita ke apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, bukan terus mengharap kita yang diberikan. Memberi itu hendaklah kita murah hati sama seperti Kristus adalah murah hati. Ayat 27, tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Jadi Felix sesudahnya digantikan, sesudah 2 tahun, ternyata dia belum bereskan. Dia belum ambil keputusan tentang perkara Paulus di sini, kalau kita lihat ya. Dan ini sekarang wali negeri yang menggantikannya namanya Perkius Festus, juga orang yang mau mengambil hati orang Yahudi, tidak berjalan di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Pastinya kan sebelum dipindahkan pergantian ini, Felix memberitahu perkara Paulus. Ada berkas-berkas Paulus disampaikan kepada penggantinya, dan Perkius Festus ini juga kita lihat pasti mengetahui bahwa sebenarnya Paulus nggak bersalah di sini. Karena dia mau memberitakan firman tentang Yesus, dia ditangkap orang, tetapi dia nggak mau berjalan dalam kebenaran. Dia mau mengambil hati orang Yahudi, sehingga Paulus tetap dia tahan di dalam penjara. Nah di sini dalam perjalanan hidupnya Paulus belajar dari orang-orang yang menangkap dia, pastinya orang-orang yang bertindak sesuai dengan apa yang
menurut pikiran mereka supaya dapat untung, supaya enggak supaya mengambil hati orang, sehingga Paulus mengajar jemaat di Galatia dari Galatia 1 ayat 10. Saya belajar di sini dari perjalanan hidup kan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran bagaimana selanjutnya kita bertindak. Dan Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya percaya dari perjalanan hidup, Paulus melihat ini. Dia tahu ini ada Felix, dia tahu kebenaran. Nanti ada Perkius Festus, tapi dia mau mencari kesukaan manusia. Dia mau untuk memberikan berkenan kepada manusia. Ini juga yang dialami oleh Pilatus ya. Tetapi yang Paulus saksikan sendiri orang-orang seperti itu. Banyak sekali yang hanya mau untuk menyukakan manusia. Mau untuk berkenan kepada manusia. Nah, hari ini kita belajar juga apakah kita hanya mau berkenan kepada manusia. Ataukah kita mau berkenan kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Saat ada kebenaran di depan, kita mau lakukan kebenaran itu, sekalipun mungkin manusia di depan akan bilang, oh sekte, misalnya tadi kan dibilangin sekte, sok rohani, atau hal-hal lainnya. Saat kita tahu itu kebenaran yang Tuhan ajarkan, orang bilang, ngapain mau ngampunin terus, kamu tuh diinjek-injek loh, harga dirimu di mana? Atau diri kita sendiri yang bilangin kita, kamu tuh sudah bertahun-tahun begini, gak dihargain, diinjek-injek harga dirinya. Mau dengar yang itu atau mau dengar apa kata Tuhan? Tuhan mengajar untuk kalau hal itu masih bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau masih bergantung dari kita, usahakan berdamai dengan semua orang. Kalau memang bukan kita yang tergantung kita lagi, kita nggak bisa di situ, tinggal mendoakan. Tetapi kalau masih dari kita, usahakan perdamaian dengan semua orang. Itu kitab Roma 12 ayat 18. Jadi mari kita terus belajar berdamai dengan semua orang. Kalau masih bergantung kepada kita, mengambil pilihan-pilihan yang menyukakan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, bukan menyukakan manusia dan hanya mencari berkenan kepada manusia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memulai hari yang baru, minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati, pertolongan Roh Kudus terus menuntun kita dari hari ke hari untuk berpikir seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Shalom.